Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Alvina Siti Nuruzakun, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Video dokumentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Keamanan Internasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIP MA. Perkenalkan, saya Rinaldo Andira Lesmono. Saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di kesempatan kali ini pula kami akan menganalisis mengenai pencari suaka yang ada di Indonesia, serta berkesempatan untuk bertanya jawab secara langsung kepada NGO, khususnya ACT, serta pengungsi mengenai hal-hal yang sekiranya menjadi hambatan dan harapan yang mereka rasakan. Perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan. Hal tersebut jelas mengganggu stabilitas negara serta human security. Human security menjelaskan bahwa pemahaman keamanan berpusat pada manusia dan multidisipliner, yang melibatkan berbagai bidang studi, di antaranya studi pembangunan, hubungan internasional, studi strategis, dan hak asasi manusia. Sehingga adanya perang membuat hak hidup masyarakat suatu negara menjadi terganggu dan mendorong mereka untuk keluar dari negaranya ke negara lain untuk mencapai konteks human security tersebut. Indonesia sendiri memilih tidak meratifikasi Konvensi 1951 sebagai perjanjian mengenai penerimaan para pengungsi. Namun Indonesia tetap menjadi negara yang ditunjuk sebagai tempat transit bagi para pengungsi tersebut secara global, di bawah naungan dari PBB dan UNHCR. Menurut data yang dikutip dari CNN Indonesia per 2021, total pengungsi di Indonesia mencapai 13.459. Dari jumlah itu sekitar 3.500 merupakan anak-anak. Untuk itulah kami membuat sebuah proyek yang bertujuan melihat lebih jauh bagaimana para pengungsi dari negara konflik itu bertahan di tengah ketidakpastian dari negara asal dan negara tujuan yang seharusnya. Dan juga kami ingin mengetahui bagaimana respon dari NGO terhadap hal yang menyangkut kemanusiaan tersebut. Officials in Aceh say they are trying to keep the refugees safe and are providing counseling. We just want to make sure that all aspect of their protections is provided for this. Refuse access to human rights investigators. The current situation cannot yet be fully assessed, but the situation remains or seems a textbook example of. Kalau untuk ACT sendiri, kita sudah membantu sebenarnya. Salah satunya itu dari Rohingya yang ada di Aceh. Yang paling kita sering bantu itu dari Aceh, karena memang dari Rohingya sendiri sering sekali datang untuk mengungsi di negara kita di Indonesia ini sendiri. Di hasil cepat tanggap membantu para pengungsi di Rohingya untuk keperluan kehidupannya. Jadi sejak dari pengungsi itu datang ke Indonesia, kita sudah menyambut untuk mereka. Dimulai dari mereka datang menggunakan kapal ke Indonesia. Jadi aksi cepat tanggap langsung menjemput mereka juga dengan kapal. Kemudian mengantarkan mereka juga ke pengungsian. Di samping itu juga kita juga membantu mereka dalam stok pangan maupun makanan untuk sehari-harinya. Sendiri dari Aceh langsung itu memang kondisi dari pengungsinya memang benar-benar membutuhkan bantuan, karena memang dari kondisinya itu mereka sangat kondisinya itu sangat memprihatinkan. Di samping itu juga mereka hanya datang dengan peralatan seadanya seperti itu, kendaraan seadanya, kemudian juga perlengkapan pun seadanya. Karena memang mereka kondisi di negara mereka juga mereka sedang tertindas, jadi untuk perlengkapan kebutuhan mereka tidak punya seperti itu. Seharusnya sih lebih cepat lebih baik gitu. Jadi sekitar kurang lebih 3 bulan mungkin yang sebenarnya untuk kita mengungsi di Indonesia sendiri. Namun untuk sampai sekarang ini masih juga pengungsi masih menetap di Indonesia, karena memang melihat kondisi di negara asalnya mereka juga
juga masih belum memungkinkan untuk mereka kembali. Alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah mensupport penuh untuk bantuan-bantuan dari para NGO, khususnya juga dari aksi cepat tanggap. Jadi kami bekerja sama antara pemerintah maupun juga dari lembaga kemanusiaan. Ya, mungkin untuk saat ini kita ingin membuatkan satu shelter seperti rumah atau kompleks yang fungsinya untuk memberikan kenyamanan kembali untuk mereka, karena saat ini juga masih tinggal di posko. Harapannya aksi cepat tanggap ingin membangun sebuah shelter agar mereka juga dapat hidup nyaman seperti layaknya masyarakat Indonesia. Mungkin hambatannya itu mungkin lebih ke bahasa dan juga budaya, karena budaya kita dengan Rohingya juga, pengungsi Rohingya itu sedikit berbeda, kan? Dan penggunaan bahasanya juga berbeda. Jadi kita perlu penyesuaian yang memang perlu kita komunikasikan lebih lanjut. Ya, jadi fungsi dari lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya juga aksi cepat tanggap itu ingin berupaya terus-menerus untuk membantu para pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia ini khususnya. Karena memang melihat kondisi mental mereka juga, karena dari negara asalnya juga sudah tertekan, kemudian datang ke sini memerlukan bantuan pastinya. Maka tugas kita selaku warga negara Indonesia harus membantu, karena dalam asas kemanusiaan juga kita mesti membantu, saling membantu untuk saudara-saudara kita. Jadi mungkin lebih ke penguatan mental mereka, kemudian fisik mereka hingga rohani mereka juga perlu kita pantau seperti itu agar mereka tetap hidup nyaman di negara kita ini. Untuk saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk demi tujuan yang lebih baik lagi terhadap para pengungsi ini sendiri. Maka insya Allah mungkin untuk kedepannya kita masih terus berkomunikasi, terus di samping itu juga kita masih juga memberi bantuan kepada para pengungsi itu sendiri agar mereka juga bisa lebih layak untuk tinggal di Indonesia untuk sementara ini. Kemudian juga kita ingin berkoordinasi mungkin lebih ke pemerintah dan juga pemerintah yang ada di negara asalnya agar mereka bisa kembali. Ya, menurut saya sendiri harapannya Indonesia masih bisa terus menampung para pengungsi, tapi memang juga kita harus seimbangkan dengan ketersediaan yang ada, dimulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, baik itu antara pengungsi maupun juga warga negara kita sendiri, karena kita juga perlu keseimbangan antara tanggung jawab kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia maupun juga membantu saudara kita yang ada di pengungsian, khususnya itu dari Rohingya sendiri. Harapannya semoga pemerintah maupun banyak juga donatur maupun lembaga-lembaga lain yang bisa berkolaborasi bersama untuk membantu saudara-saudara kita dan juga terus berseimbangan antara masyarakat bisa beradaptasi maupun juga dengan para pengungsi itu sendiri. Oke. Di Indonesia ada 5 provinsi yang menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi. Salah satunya di Kota Medan, Sumatera Utara. Boleh dijelasin Bang nama, asal negara? Ya, aku Sri Lanka. Sudah berapa lama tinggal di tempat ini? Udah semua Medan 10 tahun. Sudah 10 tahun. Ya. Terus bagaimana caranya bisa sampai ke Indonesia? Aku mau cepat proses pindah negara lah. Oh gitu. Sini apa itu tidak bisa anak-anak, aku ada 2 anak-anak. Ya. Ini nggak bisa belajar sama. Tidak bisa sekolah ya? Ya nggak bisa itu. Terus itu bisa pakai kereta nggak bisa, nggak jauh-jauh nggak bisa jalan-jalan macam itu apa? Macam penjara itu. Macam ya. Oke, itu pakai kereta tarik imigrasi, nggak kembali nggak itu kalau ini kereta
penjara Belawan itu. Terus itu anak-anak nggak bisa itu belanja sekolah. Aku tidak ada KTP Indonesia, itu KTP apa UNHCR. Ya, itu kartu itu UNHCR itu nggak bisa sekolah masuk, nggak bisa. Itu. Ini apa? Udah banyak orang ada sama 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun juga ada itu. Tidak ada proses. Ya. Jadi setelah sampai ke Indonesia, pemerintah itu belum ngelakuin apa-apa ya, Bang? Atau terkesan lambat gitu? UNHCR-nya, IOM-nya itu terkesan lambat menangani kasus ini? Nah, itu apa? Semua orang mau ini apa? Pindah negara lain itu. Nah, ini proses, ya proses. Nanti Australia, Amerika itu mau orang. Sini nggak bisa itu, terus tinggal nggak bisa itu. Udah cukup. Tidak cukup. Itu udah sekarang ini semua barang-barang udah harga naik ya. Lagi naik itu minggu depan juga lagi naik ini ya. Berarti itu tidak cukup itu. IOM kasih anak-anak 500. Mama sama bapak itu 1.250.000 per bulan. Ya, 1 bulan. Itu udah apa itu tahun 2009 sampai tahun 2022 kan. Nah, itu dulu barang-barang murah. Iya, sekarang semua naik. Itu tidak cukup itu. Ini kerja nggak bisa itu kerja. Ya, ini rumah sakit itu apa? Aku bayar itu sendiri itu rumah sakit itu pergi itu sakit aku bayar itu sendiri itu. Mau bayar sendiri, tidak ditanggung kalau misalnya sakit berarti ya? Ya itu tidak cukup itu kan. Aku ada 2 anak. Nah, itu anak bahasa itu di sekolah Indonesia itu tidak bisa masuk. Itu sekolah private, nah, itu mahal itu baru masuk 5 juta, 7 juta baru masuk bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia sekolah enggak bisa itu. Tidak bisa masuk sekolah negeri berarti. Ya, itu orang asli Indonesia aja. Ya, aku tidak asli, aku tidak ada KTP itu. Iya. Ya soalnya syarat masuk sekolah harus ada KTP sama kartu keluarga. Ya. Itu. Sri Lanka semua 450 lebih orang. 450 orang. Ya ini Sri Lanka aja. Lain ada negara lain negara ada sana. Oke. Berarti UNHCR udah lain negara lain orang ada proses. Itu Sri Lanka aja tidak ada proses. Sudah 5 tahun tidak ada Sri Lanka proses. Nah, itu UNHCR negara lain orang cepat proses pindah negara lain. Itu Sri Lanka sekarang 5 tahun tidak ada proses. Kamu bisa bantu ya udah semua orang sakit itu udah semua itu apa sakit itu kepala udah 10 tahun udah tinggal sini. Ini udah sakit aku ambil obat minum itu pusing itu apa macam itu penjara itu aku nggak bisa ini jalan-jalan jauh-jauh nggak bisa itu jumpa kawan tidak bisa itu. Nah, lagi pulang jam 8 lewat nanti apa masalah itu imigrasi itu ya pagi jam 8 sampai malam jam 8 lewat pulang nanti masalah itu imigrasi juga itu ini apa macam itu penjara aja itu. Enggak, aku apa pindah negara itu aku negara enggak aman, tidak ada aman negara. Ya, aku pindah ini Indonesia itu dulu negara berantem itu perang saudara. Ya itu
nanti aku pindah Malaysia pindah Indonesia ya. Berapa tahun abang di Malaysia? Malaysia aku 3 tahun. 3 tahun di 3 Malaysia. Di tahun. sini udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Ini semua orang sama itu apa? Semua orang mau pindah negara itu lebih bagus. Mau pindah negara Ya. tujuan tapi sulit ya bang? Ya itu ya, udah semua orang 10 tahun lebih itu ada Sri Lanka aja. Lain-lain negara cepat-cepat proses cepat-cepat apa pindah negara Australia, Amerika, New Zealand cepat itu pindah. Ini Sri Lanka aja tidak proses sudah itu UNHCR kan sebentar aja itu aja UNHCR itu aja ya. Kenapa tidak proses sebentar udah 5 tahun tidak ada Belum ada ini. UNHCR itu UNHCR apa 2 itu imigrasi, nomor 3 itu apa IOM. Ya itu Harapannya apa bang? Abang pengennya gimana? jadi ya saya itu Tolong cepat diproses ya ya, bang? ya itu nah, ini kawan udah itu tidur itu sakit itu macam itu gila itu kasih obat terus 3 tahun sampai sekarang sampai minum obat itu semua orang apa sakit itu pusing udah ya udah tidak proses ini anak-anak lagi apa tidak Indonesia tidak Sri Lanka ini negara apa indah anak-anak ini aku udah umur 40 kan anak-anak udah sampai 8 tahun nanti anak-anak mana tidak Indonesia nggak bisa masuk Sri Lanka nggak bisa aku masuk nggak bisa Sri Lanka aku nggak mau Sri Lanka pikir aku tinggal apa pindah negara lain nanti anak-anak udah sampai 8 tahun nanti macam kenapa itu Indonesia tidak ada nggak bisa tinggal negara lain tidak ada proses ini belanja udah rusak itu udah anak 8 tahun nggak masuk sekolah itu nanti itu lagi 11 tahun lagi lewat tidak bisa nanti nggak bisa sekarang itu lebih bagus tahun 5 tahun lebih bagus masuk sekolah ya itu tanya apa kamu private itu masuk mau belanja itu private apa bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu 1 bulan 800 1 bulan lebih kurang 800 lebih kurang lagi tinggi ini tidak cukup uang itu tidak cukup ini kerja tidak bisa itu kerja enggak permisi imigrasi enggak kasih permisi kerja nanti kerja itu apa tanggap imigrasi lagi penjara lagi 2 bulan 3 bulan penjara lagi aku tanya itu apa kamu mau bantu nah, kamu bisa bantu nggak UNHCR lain-lain kantor kamu sini ada 10 tahun 11 tahun ada anak-anak ini apa masalah itu tidak ada sekolah tidak ada rumah sakit itu sakit First of all, I'd like to say that our heart goes out to all the refugees here at this site, as well as throughout Indonesia and the world, really. We are facing a crisis around the world where over 70 million people have been forcibly displaced from their homes. So what is going on here in Indonesia, we unfortunately see in other places as well. Untuk menyikapi persoalan ini, kami coba melihat dari 2 sisi, yaitu sisi pro dan kontra. Tanggapan kami dalam persoalan ini lebih memilih setuju atas keberadaan para pengungsi di Indonesia. Namun hanya untuk sekedar transit karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ditambah ketika sesi wawancara dilakukan kepada salah satu pengungsi, dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya mereka juga ingin hidup normal
dapat bekerja, menghasilkan uang, belajar layaknya sedia kala, dan hidup damai. Mereka juga bingung harus bertindak apa dan bagaimana. Namun, di sisi lain, kami kontra dengan keberadaan para pengungsi ini karena kebanyakan dari mereka sudah tidak seharusnya di sini lagi, atau sederhananya sudah terlalu lama mereka di sini. Dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dengan batas maksimum pengungsi di Indonesia adalah 10 tahun. Namun faktanya di lapangan, banyak pengungsi yang sudah menetap 10 tahun lebih di sini. Ditambah lagi dari aspek lain, Indonesia bukanlah negara maju dan kaya. Perekonomian negara kita sendiri juga masih tidak stabil. Kehadiran pengungsi tentunya akan mendapat kecaman dari beberapa masyarakat Indonesia yang berpikir logis dan realistis. Dan kebanyakan masyarakat menganggap hadirnya pengungsi mengganggu stabilitas dari negara. Lalu, tanggapan dan saran yang dapat kami berikan yaitu, menurut kami, jalan keluar yang dapat dilakukan Indonesia yaitu dengan harus bijak mengenai pengungsi dan memberikan peraturan yang ketat terhadap UNHCR atau NGO terkait mengenai pengungsi ini. Terlebih sebagai negara yang tidak meratifikasi mengenai Konvensi 1951, Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas atas penerapan jangka waktu maksimal para pengungsi dapat hidup di Indonesia. Dan pemerintah serta UNHCR juga harusnya lebih peduli dengan pemberian pelatihan bagi pengungsi secara merata, agar mereka memiliki kemampuan dasar demi dapat bertahan hidup. Karena apabila terus-terusan para pengungsi berada di sini dengan jangka waktu yang lama, akan menimbulkan stigma dalam masyarakat. Atau dalam tanda kutip, adakah permainan elit global di dalam urusan ini?